Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Introduced by Pakistan on behalf of the Organization of Islamic Cooperation. Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang disponsori oleh 60 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Dokumen tersebut menekankan bahwa terorisme dan ekstremisme tidak boleh dikaitkan dengan agama, kebangsaan, peradaban, atau kelompok etnis manapun. Penetapan Hari Internasional Melawan Islamofobia oleh PBB ini berangkat dari laporan khusus PBB tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan yang dilansir pada tahun 2021. Laporan tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan kecurigaan, diskriminasi, dan kebencian terhadap kelompok Muslim. Sementara itu, menurut laporan tahunan ke-14 tentang Islamofobia yang diterbitkan oleh Organisasi Kerjasama Islam pada tahun 2022, terdapat hampir 200 kasus terkait Islamofobia di Eropa dan lebih dari 100 kasus di Asia selama 2020 hingga 2022, diikuti dengan sejumlah kasus di kawasan lainnya. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Islamofobia? Bagaimana sejarah perkembangannya, serta dampaknya bagi Indonesia? Untuk memahami lebih dalam mengenai isu ini, saya mencoba menggali informasi dari Angel Damayanti, seorang guru besar bidang ilmu keamanan internasional di Universitas Kristen Indonesia. Ketika kita bicara Islamofobia, itu bisa mulai dari yang hanya sekedar takut, dari takut kemudian bisa berkembang menjadi rasa penolakan kemudian bisa berkembang menjadi diskriminasi, ya, sampai pada ujaran kebencian atau pada bentuk sikap gitu ya, bisa dalam bentuk ujaran kebencian, dan sampai pada level yang agak lebih tinggi pada bentuk aksi persekusi. Ada yang memang mengaitkan Islamofobia itu sebenarnya bentuk rasisme juga, bentuk diskriminasi, tapi basisnya agama. Bicara tentang kapan mulai ada Islamofobia gitu ya, mungkin intensnya terlihat keras, semakin banyaknya itu setelah kejadian 9/11 ya, ketika gedung WTC ditabrakan oleh pesawat komersial yang dibajak oleh kelompok Al-Qaeda, dan dari situlah mulai muncul isu-isu tentang terorisme berbasis agama yang menggunakan simbol-simbol Islam. Nah, disitulah kemudian muncul tadi awalnya hanya ketakutan, tapi akhirnya menjadi kebencian dan sikap-sikap yang diskriminatif terhadap Islam atau umat Islam. Teroris yang dihadapi oleh Amerika pada saat itu Al-Qaeda menggunakan basisnya agama Islam lebih tepatnya. Nah, disitulah kemudian seakan-akan muncul pandangan dari pemerintah Amerika Serikat dan masyarakat warga negara Amerika Serikat tentang bayangan-bayangan yang buruk atau persepsi-persepsi negatif tentang Islam atau umat Islam. Nah, di situ kemudian terjadi kebijakan-kebijakan yang sepertinya mendiskriminasikan mereka yang beragama Islam atau umat Islam. Bahkan ada sejumlah survei yang memang mengatakan lebih dari 50% warga Amerika Serikat itu memang membenci, mereka nggak suka dengan umat Islam atau warga negara Amerika Serikat yang menggunakan simbol-simbol Islam. Tidak hanya di Amerika Serikat, diskriminasi juga dirasakan oleh umat Islam di beberapa negara lain. Diskriminasi yang dialami oleh umat Islam di berbagai negara turut dipengaruhi oleh berita yang disiarkan oleh media. Valerie Hayes, akademisi dari University of Zurich, menguraikan bagaimana media Jerman memberitakan serangan terorisme selama kurun waktu 2012 hingga 2018. Lebih dari 5.000 berita yang dilansir selama kurun waktu tersebut menunjukkan bahwa media selektif bahkan cenderung bias
dalam melaporkan suatu kejadian sebagai serangan terorisme. Media menampilkan serangan mematikan di negara-negara barat oleh para ekstremis Islam sebagai terorisme. Di sisi lain, media tampak ragu-ragu untuk memberi label terorisme terhadap aksi yang dilakukan oleh kelompok ekstrem kanan maupun kiri. Memang ada ya media barat mencoba memframing dengan berita-berita tentang terorisme yang dilakukan oleh Islam atau kelompok-kelompok Islam itu masuk memang di Indonesia, tapi karena di Indonesia mungkin karena mayoritasnya Muslim, mayoritas umat Islam dan pemerintah juga masyarakat Islam yang moderat itu mencoba mengcounter informasi-informasi media barat yang seakan-akan memojokkan Islam dan mereka memunculkan misalnya berita-berita informasi tentang Islam Indonesia itu seperti apa sih? Islam yang rahmatan lil alamin, artinya Islam yang membawa damai, membawa rahmat, sehingga sedikit banyak itu lumayan mengcounter, sehingga media barat itu tidak terlalu mendominasi kalau di Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Islamofobia di Indonesia, serta respon pemerintah terhadap isu tersebut, saya menemui Kamarudin Amin, Kementerian Agama Republik Indonesia. Indonesia ini kan mayoritas Islam ya, dan negara itu saya kira sudah sangat sempurna saya kira ya, memberikan fasilitasi kepada bukan hanya agama Islam, tapi juga agama-agama yang lain untuk melaksanakan agamanya gitu. Jadi tidak ada menurut saya alasan untuk munculnya Islamofobia di Indonesia. Meski mayoritas penduduknya memiliki agama Islam, Indonesia mempunyai sejarah panjang tentang aktivitas kelompok ekstremis Islam yang memicu Islamofobia. Di era kolonialismenya Belanda, tadi yang saya sebutkan, kelompok yang menjadi penggerak untuk melawan Belanda itu adalah kelompok-kelompok Islam yang satu sisi mereka mengedukasi masyarakat Indonesia, di sisi lain juga sebenarnya mereka berusaha untuk melawan penjajahan Belanda. Dan buat Belanda, ini masalah, ini ancaman, gitu, sehingga mereka benci dengan kelompok-kelompok Islam. Nah, mulai muncul lagi ketakutan terhadap Islam ketika ada gerakan-gerakan berbasis agama Islam yang menginginkan agar Indonesia berdiri menjadi negara Islam. Darul Islam waktu itu, DITII muncul ya. Kartosuwiryo pemimpinnya di Jawa Barat, kemudian ada Daud Bereh di Aceh, ada beberapa lagi, Kahar Muzakar di Sulawesi, ya, yang mereka menginginkan mendirikan negara Islam Indonesia. Apa yang ada di Bali, kejadian peledakan bom itu adalah murni dari kelompok kami. Dan puncaknya di era reformasi itu diawali dengan tadi pengerusakan tempat ibadah, terutama gereja. Dan itu dilakukan oleh kelompok Islam radikal. Gitu ya. Kemudian aksi terorisme, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Marriott, dan seterusnya. Sehingga muncullah ketakutan dari masyarakat Indonesia bahwa yaitu tadi ada aksi intoleransi, ada aksi terorisme. Di era reformasi, masyarakat itu diberi kesempatan untuk beropini, berpendapat, membentuk organisasi. Termasuk akhirnya tadi, kalau dalam bahasa Mbah Tiar Effendi, muncul kelompok-kelompok berbasis agama, kelompok Islam yang juga radikal. Pertama, menurut saya tidak ada alasan ya munculnya Islamofobia di Indonesia. Nah, kalaupun ada, mungkin itu sangat kecil sekali yang barangkali datang dari mereka yang punya cita-cita atau punya visi untuk misalnya mendirikan negara khilafah, ya, ingin mendirikan negara Islam. Misalnya ya mungkin ada, which is sangat kecil saya kira. Merespon kondisi ini, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya guna memperkuat nilai-nilai toleransi antar umat beragama, salah satunya melalui program moderasi beragama. Jadi setiap orang boleh saja berpandangan, tetapi jika ada faham atau ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa, ideologi negara, Pancasila, itu tentu tidak bisa ditolerir. Moderasi beragama itu dalam menghargai, menghormati pandangan-pandangan itu. Karena kita sebagai warga negara, sebagai warga bangsa, punya hak yang sama. Jadi di mata negara, kita ini tidak ada perbedaan sama sekali. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, itu punya hak dan kewajiban yang sama di mata negara. Dalam rangka pengarus utamaan moderasi beragama ini, Kementerian Agama turut bekerja sama dengan BNPT yang memiliki program yang relevan.
Kolaborasi tersebut juga diperlukan untuk memperkuat nilai toleransi antar umat beragama sebagai salah satu langkah pencegahan terorisme di Indonesia. Nah, dalam konteks nasional ya tentu sekali lagi Kementerian Agama ini semua program-program Kementerian Agama itu berorientasi pada pengarusutamaan paham keagamaan yang moderat ini. Jadi sangat relevan tentunya dengan program yang ada di BNPT. Ya kan? Jadi kalau BNPT itu pencegahan terorisme, ada deradikalisasi dan seterusnya, kita harus kolaboratif sinergis ya. Karena terorisme itu kan sangat terkait dengan ideologi ya, dengan faham radikalnya gitu, faham ekstremismenya gitu. Tidak mungkin orang menjadi teroris kalau mereka tidak punya ideologi, tidak punya faham yang kokoh, yang kuat begitu. Nah, oleh karena itu Kementerian Agama sesungguhnya mencoba untuk berkontribusi mengatasi ini dengan berbagai program-programnya lewat pemahaman tadi itu. Faham keagamaan diberikan agar Indonesia ini memiliki faham keagamaan yang moderat, yang toleran, yang tidak ekstrim lah kira-kira begitu ya, yang bisa memahami perbedaan. Nah, benih-benih atau potensi sampai pada menjadi teroris itu saya kira harus ditangani dari hulu, dari lembaga pendidikan, dari masyarakat, pembinaan di ormas-ormas keagamaan, kemudian di majelis-majelis taklim dan seterusnya. Selain itu, pendidikan sejak dini mengenai keberagaman yang tertuang dalam Pancasila diperlukan untuk membentuk masyarakat yang menghargai perbedaan. Pemerintah juga harus menjadi teladan bagi masyarakat, sehingga masyarakat memiliki role model dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Mengedukasi masyarakat Indonesia sedini mungkin, bahkan kalau perlu dari PAUD, pendidikan anak usia dini, itu sudah diajarkan nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya tidak bertentangan loh dengan nilai agama manapun, nilai tentang ketaatan, menjalankan aturan agama, bagaimana kita bermain, belajar tanpa membedakan suku, agama, ras, karena kita adalah satu bangsa Indonesia. Jadi pemerintah penting sekali menegaskan bahwa jangan membenturkan gitu antara nilai agama dengan Pancasila, tapi nilai agama dan Pancasila itu bisa menjadi satu bagian kok. Pemerintah harus memberikan contoh, ya. Pemerintah harus memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan, sehingga saling menghormati dan menghargai perbedaan mutlak dilakukan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keragaman adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari, sehingga kita harus berdamai dengan keragaman itu. Kita harus menyadari bahwa sejak awal Indonesia ini memang negara yang plural, suku, agama, rasnya berbeda. Jadi mari kita nikmati perbedaan ini, rayakan perbedaan ini. Dari sini, saya belajar bahwa merawat keberagaman dan menghargai perbedaan adalah tugas bersama. Menjunjung toleransi berarti pula merawat Ibu Pertiwi. Jangan sampai hal ini diusik oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab yang ingin memecah belah bangsa. Sebab Indonesia berdiri untuk semua kelompok dan golongan, bukan untuk satu kepentingan.